Oke, akan saya share-kan. Ya. Oke, ini silabus yang digunakan dalam mekanika ya, dalam USN itu. Cuma nanti akan ada beberapa bidang, maksudnya pecahan dari fisika juga, gitu, terkait dengan materinya gitu ya. Jadi yang dipelajari di fisika itu tidak hanya di mekanika ya, tapi ini masih cakupan mekanika kayak gitu. Bukan bidang, maksudnya bukan yang lain. Nanti ada, kalau fisika itu kan ada mekanika ya. Mekanika sudah. Ada mekanika. Kemudian ada termodinamika ya. Termodinamika. Kemudian ada yang namanya optik ya. Optik. Kemudian ada lagi yang namanya listrik. Listrik dan magnet gitu ya. Kemudian ada lagi namanya fisika modern. Ya. Nah, jadi kalau fisika modern ini berkaitan dengan berkaitan dengan teori relativitas, kemudian tentang inti atom ya, tentang yang lain-lainnya kayak gitu, ya, tentang itu. Kemudian, nah kalau yang saya sampaikan di sini adalah silabus mekanika, tapi nanti akan saya tampilkan juga, mungkin nanti saya belum nyari lagi untuk yang selain mekanika ini apa saja cakupan materinya, tapi pada intinya untuk paling banyak gitu ya, paling banyak itu keluar soalnya tentang mekanika kayak gitu. Walaupun nanti akan keluar juga sih yang lain-lain kayak gitu. Cuma persentasenya biasanya 50% itu keluarnya adalah di mekanika gitu. Untuk soal OSN. Nah, kemudian untuk yang yang mekanika ini gitu ya. Yang pertama akan dibahas tentang yang namanya analisis dimensi dan pendekatan limit khusus gitu. Ini yang biasa dibahas. Kemudian pecahannya ada yang namanya rumus, membentuk rumus sebuah besaran. Itu ya, yang di dimensi-dimensi itu kemarin. Kemudian binomial Newton dan Dirac-Taylor. Kemudian vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor, vektor satuan, perkalian titik pada dan perkalian silang. Kemudian lanjutkan. Nah ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan materi SMA ya. Tapi nanti untuk hari ini saya akan masuk ke materi SMA dulu kayak gitu. Lebih ke materi SMA dulu biar banyak materinya kayak gitu. Biar jauh lebih persiapannya jauh lebih banyak kayak gitu. Kemudian ada yang namanya kinematika ya. Kinematika ini satu dimensi ya. Yang satu dimensi. Ya, kalau satu dimensi ini berarti ada yang namanya fungsi posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perlajuan dan percepatan. Gitu. Kemudian yang kedua gerak lurus beraturan atau GLB ya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Kemudian gerak jatuh bebas, ya. Gerak lurus tidak beraturan, gerak relatif satu dimensi, gerak saling bergantung gitu. Ini yang dibahas di kinematika satu dimensi. Kemudian kalau lanjutannya ada namanya kinematika dua dimensi. Kinematika dua dimensi. Nah, ada posisi, perpindahan, kecepatan dan lain-lainnya gitu. Kemudian ada namanya gerak peluru di sana. Gerak peluru ini berarti dia berkaitan nanti dengan ini ya, gerak parabola gitu. Gerak peluru ini biasanya gerak parabola gitu. Gerak parabola. Kemudian gerak melingkar ya.
kemudian gerak relatif dua dimensi. Nanti ini berkaitan dengan fungsi relativitas yang dua dimensi itu, tiga dimensi gitu. Ada X, ada Y, dan ada Z. Kemudian berikutnya ada namanya dinamika translasi partikel gitu ya. Dinamika translasi partikel. Hukum-hukum Newton, kemudian gaya berat, gaya normal, tegangan, gaya gesek, dan gaya pegas. Diagram benda bebas, penerapan hukum-hukum Newton, sistem inersia dan gaya fiktif, kemudian integrasi persamaan gerak partikel satu dimensi. Ini untuk hukum-hukum Newton. Kemudian yang berikutnya, dinamika gerak melingkar partikel, gaya sentripetal, ya, jadi ada namanya gaya sentripetal di sana nanti. Kemudian ada namanya contoh gerak melingkar ya, gerak benda dalam koordinat polar gitu. Itu juga. Jadi saya akan jelaskan apa maksud dari semua ini gitu. Kemudian usaha dan energi ya. Usaha dan energi ini berkaitan juga dengan energi kinetik nanti, energi ya. Ada energi kinetik ya. Kemudian usaha oleh gaya konstan, usaha oleh gaya berubah-ubah, teorema usaha energi, gaya konservatif dan gaya konservatif, kemudian energi potensial, kekekalan energi mekanik, ya, kekekalan energi melibatkan gaya gesek, yang akan ada juga, hubungan gaya dan energi potensial, kurva energi potensial dan jenis kesetimbangan, dan daya. Ya. Ini kalau ini biasanya di SMP juga sedikit dipelajari, di SMA nanti akan dipelajari, tapi nanti akan saya bahas jauh lagi kayak gitu. Untuk ini. Kemudian gerak harmonik sederhana atau GHS, ya. Persamaan GHS, simpangan kecepatan persamaan GHS, ya. Energi dalam GHS, dan contoh-contoh GHS itu sendiri. Kemudian berikutnya dinamika sistem partikel, ada pusat massa, gerak pusat massa, momentum, impuls, kekekalan momentum, energi kinetik, ya, dan energi potensial, gravitasi sistem partikel, kemudian tumbukan. Ini baru mekanika ya. Nanti akan kita bahas di sistem lain gitu. Optik dan segala macam. Tumbukan, kerangka acuan pusat massa, gerak sistem dengan massa berubah gitu. Kemudian gerak rotasi, ya, ini ada kinematika gerak rotasi, hubungan besaran linear dan besaran angular, energi kinetik rotasi murni, kemudian ada namanya momen inersia, momen gaya, penerapan hukum-hukum Newton untuk gerak rotasi, analisis gerak menggelinding, energi kinetik benda menggelinding, kekekalan energi mekanik, dan ayunan fisis. Kemudian momentum sudut, ini ada momentum sudut partikel, sudut benda tegar, kekekalan momentum sudut, impuls, tumbukan ya. Kemudian yang statika dan elastisitas, ini juga ada kesetimbangan benda titik, kesetimbangan benda tegar, gerak mengguling, kemudian elastisitas ya, gravitasi, gaya gravitasi, kuat medan, energi potensialnya, gerak planet, hukum Kepler ini juga termasuk pada gerak planet ya. Gerak planet juga termasuk ya. Makanya saya kasihkan panduan astronomi itu ada beberapa yang masuk di fisika kayak gitu. Termasuk gerak planet, hukum Kepler gitu kan, lintasan lingkaran dan lintasan elips kayak gitu. Kemudian nah itu yang dipelajari di mekanika. Selebihnya nanti akan saya sharekan yang lain kayak gitu. Untuk yang silabus optik, listrik dan lainnya. Oke, untuk pembahasan hari ini saya mulai dengan penambahan materi ya dari buku SMA aja. Saya ajarkan sedikit SMA dulu. Baru nanti yang lain. Mungkin kita coba pakai buku ini yang fisika kelas 10 ya. Saya lanjutkan materi yang di kelas 10-nya saja. Materi tentang apa ya? Tentang ini ya. Tapi saya cepat aja materinya gitu. Nggak saya
jelaskan lebih rinci gitu. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu. Bisa coba ambil buku ininya, buku panduan kelas 10 ya. Buku fisika SMA kelas 10. Saya coba pakai buku SMA kelas 10 dulu untuk bahas materinya. Udah hari ini saya cepat aja untuk karena banyak materinya, jadi saya ringkas-ringkas saja gitu. Oke, sebentar. Oke. Ya. Oke, saya mulai dengan yang namanya sebentar. Oke, saya mulai dengan pembahasan ini ya, pembahasan lanjutan daripada materi di kelas 10 Maret ya. Di vektor ya, saya cepat aja. Pembahasan materi vektor silakan dilihat di halaman kemarin sudah sampai di ini ya, kemarin teman vektor vektor jajah genjang ya. Oke, saya saya ulang metode vektor jajaran genjang. Sedikit saya ulang. Jadi dalam menggambar vektor bisa dibuka materi vektor kelas 10, materi kelas 10. Tinggi sudah. Oke, materi vektor. Jadi vektor itu ada cara menggambarnya gitu. Cara menggambarnya ada dua. Ya. Ada yang pertama dengan cara metode jajaran genjang. Kemudian yang kedua ada metode poligon. Saya akan bahas satu-satu dulu jajah genjang. Ya, yang sama yang seperti saya sampaikan di di kelas kemarin ya, di kelas. Kalau metode jajah genjang itu dia membentuk namanya jajah genjang. Nama jajah genjang. Nah, bentuk jajaran genjang, kalau saya punya vektor kayak gini, vektor A, ini vektor A, dan satu vektor B, maka dua buah vektor ini akan saya bikin jajah genjang. Jajah genjangnya kayak gini. Pengubahannya kayak gini, diubah. Nah, maka bentuknya jadi kayak gini. Bentuknya ini. Nah, ini merupakan nanti pencerminan bayangan. Metode pencerminan bayangan. Ya, sama kayak matematika ada yang namanya pencerminan bayangan. Ini kita geser ke sini, Maka ini kalau saya sebut sebagai A, maka nanti di sini akan jadi A aksen. Di sini ada namanya bayangannya. Ini juga B, vektor B. Vektor B ini nanti kalau saya sinar dari bawah akan ada bayangannya. Bayangannya di sini. Nah, ini disebut sebagai vektor jajaran genjang. Kalau saya tarik ke sini, ini adalah resultan vektor. Namanya vektor resultan. Nah, vektor resultan sama dengan A
vektor ditambah B vektor. Ini adalah metode jajaran kunci. Contoh lain, kalau saya punya 3 vektor, saya susun kayak gini ya. Vektor A, ya kan? Vektor A, vektor C di sini, vektor B-nya di sini saya taruh. Nah, maka ini sama, saya sinari dari sini. Letakkan inilah vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Ini saya sinari ke atas, sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Jika sama, ini sama. Sama gini. Maka jadilah di sini, tarik di sini namanya vektor. Saya anggap namanya vektor D. Vektor D. Ya, namanya vektor D. Namanya vektor D. Nah, vektor D ini sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor D ini saya cerminkan lagi ke atas. Ketika saya sinari di sini, saya cerminkan. Nah, jadi cerminnya di sini, kalau saya sinari di sini, maka dia akan menjadi sini. Cerminan di sini, di atas. Nah, ini juga saya cerminkan di sini, saya sinari, cerminannya di sini. Nah, ini cerminan di sini. Maka jadilah namanya pencerminan ini. Titik temunya di sini. Gitu. Maka kalau saya tarik dari titik sini, dia ketemu jadi namanya vektor. Ini adalah hasil dari vektor resultan. Jadi vektor resultan sama dengan vektor D ditambah vektor D-nya AB tambah vektor C. Namanya vektor resultan. Jadi hasil pencerminannya atau hasil resultannya adalah oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya vektor metode poligon. Vektor metode poligon. Metode poligon. Nah, poligon itu apa? Poligon itu adalah artinya garis banyak. Poli itu banyak. Ya. Kalau gon itu berarti garis ya. Nah, maka kalau poligon, nah berarti dia garis banyak. Garis banyak. Nah, bagaimana kalau menggambarkan resultan daripada vektor dengan garis banyak ini gitu? Misalnya gini, saya punya vektor A, vektor A-nya gini, vektor A-nya ke sana, ya. Ada vektor B ke sana, saya vektor C ke sana lagi, vektor C ke sana, gitu. Oh sorry, ini vektor sudah. Vektor A ke sana, vektor B saya ambil ke sana, vektor B, vektor C-nya ke sana, terus ke atas. Vektor D-nya misalnya ke mana kayak gitu, ke sana lagi, ke sana, vektor D. Atau vektor C saja ya, sampai vektor C. Nah, bagaimana hasilnya gitu ya? Hasil daripada persamaan metode poligon ini gitu. Nah, maka kita urutkan dari vektor A dulu. Vektor A ke sana. Kemudian saya sambung dengan vektor B. Disambung. Kenapa disambung? Karena vektor itu adalah ujungnya. Nah, kalau saya punya vektor kayak gini ya, vektor kayak gini, nah maka hasilnya adalah ujung ketemu pangkal. Ya kan ini ujung, ini pangkal, ini hasilnya adalah pangkal ketemu pangkal. Jadi ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu pangkal. Maka begitu juga sama dengan ini, ujung ketemu pangkal di vektor B. Maka sama seperti itu ya. Ini sama seperti itu. Yang adalah ke sana, ke atas. Sorry. Vektor B ke sana. Nah, maka pangkal ke sana.
kemudian gabung dengan vektor C. Vektor C-nya ternyata ke atas ya. Ternyata ke atas. Sorry. Ternyata ke atas. Ini vektor A, vektor B, C. Lalu bagaimana resultannya? Tarik dari vektor titik ujung, dari pangkal sorry ke ujung. Sorry. Nah ini adalah resultan. Jadi R sama dengan A tambah B tambah C. Ini disebut sebagai poligon. Nah kemudian dari kedua buah bentuk vektor poligon dan jajaran genjang ini kita kembangkan kemudian dengan menggunakan persamaan ya, persamaan. Nah, kita coba lihat di halaman yang B ya, yang halaman 104 metode analitis ya. Langsung aja ke metode analitis gitu. Karena yang metode grafis itu nggak terlalu penting juga sih. Langsung ke metode analitis yang halaman 104. Di sana ada yang namanya menentukan vektor resultan dengan rumus resultan gitu. Jadi dia punya formula, ya, punya formula. Jadi formula yang dipakai itu adalah di dalam kotak di halaman 105. Jadi dia menentukan resultan dengan formula. Resultan dengan formula atau rumus. Formula atau rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah gini. Kalau saya punya vektor yang bentuknya kayak gini misalnya, kayak gini lah ya, kayak gini. Jajaran genjang gitu, atau mungkin ya bentuknya kayak gini misalnya. Gini aja deh. Pasti hasilnya kan adalah ini. Hasilnya adalah ini. Namanya vektor A, vektor B, vektor R. Ya. R resultan gitu ya. R sama dengan A ditambah B. Gitu. Nah, maka di sini dia punya sudut. Sudut apit antara A dengan B. Gitu. Sudutnya ini 90 derajat. Nah, kalau saya ambil sudut vektornya kayak gini ya berarti dia tidak 90 kan, berarti ya saya namakan saja lah sudutnya theta kayak gitu ya. Berarti kalau resultannya adalah gini kan. Ini A dan B, nanti saya namakan adalah theta. Nah, rumusnya kalau kayak gini kan dia punya sifat mirip dengan Pythagoras kayak gini. Nah, maka untuk mencari nilai R dia punya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kan kayak gini. Karena cosnya 90. Dia punya sudut tangkapnya 90. Nah, rumus sejatinya adalah rumus yang gini. R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kosinus theta. Nah, khusus yang kayak gini, bentuknya adalah 90 derajat. Gitu ya. Tetanya atau sudutnya 90 derajat. Jadi, theta ini sama dengan sudut. Ya, artinya sudut ya. Jadi kalau sudut disimbolkan dengan lambang theta, ini theta, bacanya theta. Jadi sudut ini lambangnya ini atau bacaannya theta. Nah, rumus daripada yang ini tadi sejatinya adalah rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kosinus theta. Kalau saya ambil
cos 90 derajat, maka resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Ya, cos 90 derajat nilainya adalah 0. Maka kalau saya kali 0 di sini, cos 90 derajat sama dengan 0 ya. 0 kali B, 0, 0 kali A, 0, 0 kali 2, 0. Berarti ini semua kalau dikalikan 0 nilainya adalah 0. Maka kalau A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 0, maka hasilnya cuma akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini sama dengan pernyataan ini. Lalu apa rumus yang sesungguhnya? Nah, rumus yang kita pakai sejatinya adalah rumus ini. Jadi untuk menentukan resultan besar vektor antara dua buah vektor, ya, kalau di buku halaman 105 itu dia memakai F, ya, karena dia anggap sebagai gaya. Ya, sebenarnya boleh aja pakai A atau B atau F, ya kan? Kebetulan dia menganggapnya sebagai gaya kayak gitu, sehingga dia memakai F. Makanya rumus yang ada di buku itu menjadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kosinus alfa atau kosinus theta, ya sama saja gitu. Gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Sebelum selanjutkan dengan soal. Ada? Insya Allah kada ada Ustaz. Oke, enggak ada. Oke, saya ambil soal. Nah, rumus yang ada di buku ini saya permudah lagi dengan menggunakan rumus tambahan. Jadi di buku itu dia punya persamaan kayak gini. Jajaran genjangnya kan kayak gini. Ini sama kayak tadi, jajaran genjang. Oke, saya tangkap di sini. Nah, kalau di buku itu ada F2. Nah, ini saya namakan namanya B saja, vektor B. Ini saya namakan vektor A, sama kayak tadi. Namanya ada vektor R, dan ini kalau di buku itu namanya alfa, kan? Alfa, oke, saya namakan alfa. Jadi alfa itu dari sini sampai sini ya, panjangnya kayak gini. Nah, sedang dari sini sampai sini namanya beta, beta ya. Kalau di buku beta. Oke, saya ganti saja dengan theta, Gak apa-apa sih. Boleh mau beta gak apa-apa. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai beta saja sesuai dengan cara di buku yang itu gitu. Pakai beta. Nah, rumus yang praktis dari saya untuk menentukan ini sama tadi untuk menentukan resultan. Rumus menentukan resultan ini kita pakai rumus R sama dengan akar A kuadrat yang tadi juga tambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus alfa. Alfa itu berarti di sini tadi ya. Sama sih yang kalau saya ganti dengan theta yang tadi juga ketemunya kosinus theta, ya sama. Ini untuk menentukan resultannya. Nah, kalau saya ganti yang ini tadi jadi alfa, jadi beta ya, maka ini untuk menentukan sudut atau arahnya. Ini resultannya, ini sudut resultan. Sudut resultannya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah R sama R sin beta ya, sama dengan B, ini resultan ya. Ini resultan, ini R. Jadi yang kita cari adalah R-nya. Sudutnya berapa? R sin beta sama dengan B sin alfa.
Ini yang kita pakai. Jadi ini disebandingkan. Nanti akan saya bahas di contoh soal. Nah, contohnya saya ambil yang ini saja. Contoh. Saya punya contoh, tentukan besar dan arah vektor resultan dari vektor A dan B yang masing-masing memiliki besar 3 dan 4 satuan membentuk sudut 60 derajat. Nah, tentukan besar dan arah vektor resultan dari vektor A dan B yang masing-masing memiliki besar 3 dan 4 satuan membentuk sudut 60 derajat. Solusinya bagaimana? Oke, solusi kita lihat. Diketahui ya. Ketahui ada tetanya 60. Oke, enggak. Alfa. Ini saya gali dengan alfa saja. Alfanya 60 derajat. Ya. Karena sudut tangkapnya kayak gini kan tadinya. Ini 60 derajat. Ya. Oke, ini 60 derajat. Oke, 60 derajat milik si alfa. Nah, baru kita identifikasi. Saya punya A, besarnya 3, B-nya 4. Berarti A-nya 3, B-nya 4. Nah, kita hitung semuanya. Ya. Jawab. Ya. Yang pertama, kita disuruh menentukan besar. Besar berarti kita pakai ini. Ya, pakai resultan. Menentukan resultan. Nah, berarti ini besarnya. Ya, ini arahnya. Ya. Nah, tapi kita pakai rumus yang ini. Ya, kita coba masukkan ke yang A, besar resultan. Nomor 1 tadi oke, resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kosinus alfa. Kita masukkan akar A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, A-nya tadi adalah 3, B-nya adalah 4, ditambah 2 kali 3 kali 4 kosinus. Nah, tadi alfanya adalah 60 derajat. Oke. Masukkan nilainya 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat. Sebentar. Oke, ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 3 6. 6 kali 4 24 ya. 24 cos 60. Nah, cos 60 ini kalau kita lihat di tabel atau hitung pakai kalkulator ketemu sama dengan setengah. Atau 0,5 ya, sama aja. 0,5 setengah. Setengah. Nah, maka kita masukkan nilainya setengah ya. Setengah. Itu 0,5. Nah, maka kita hitung ini.
akar daripada 9 tambah 16 tambah 24 kali setengah, maka 12 ya. Nah, maka totalkan semuanya 9 tambah 6 tambah 12 gitu ya. Nah, saya coba hitung. 9 tambah 6 tambah 12 sama dengan 20. Sebentar. Ya enggak. Oh, 9 tambah 16, sorry, tambah 12. 37. Sini akar 37. Nah, maka apakah ini bisa dikecilkan? Kalau mau dikecilkan, disederhanakan lagi, boleh aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau tanpa dikecilkan, nggak apa-apa juga. Ya. Kalau akar 37 kan berapa kali berapa kan nggak bisa dikecilkan lagi ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau ditulis 37, akar 37 satuan. Jadi cukup sampai di sini sudah betul biasanya. Atau kalau mau dikecilkan, akar 37 berapa kayak gitu. Berapa gitu kan. Bisa ya kalau dalam bentuk desimal. Nah, kemudian yang kedua, yang B adalah arahnya. Besar sudut vektor resultannya. Berarti kita disuruh tadi mencari arah. Tentukan besar dan arah. Berarti arahnya lagi. Arah vektor. Nah, sebentar saya ambil kalkulator dulu. Ya. Oke. Tadi kita hitung ya. Untuk arahnya. Arahnya kita punya persamaan. Arahnya kita punya persamaan di R sin beta tadi ya, sama dengan B sin alfa. Nah, maka yang ingin kita cari tadi adalah berapa sih sin betanya ya. Sin beta itu yang mana sih? Sin beta tadi kan adalah yang di bawah. Yang di bawah, sebentar, saya coba naik ke atas. Nah, sin beta ini kan adalah yang ini ya. Ini kita nggak tahu sudut antara ini dengan ini itu berapa, kita nggak tahu. Nah, ini yang ingin kita cari gitu. Maka kita bisa masukkan langsung ke persamaan ini. Maka kita ambil sin beta sama dengan B sin alfa dibagi dengan R-nya gitu ya. Dibagi dengan R-nya. Maka tinggal kita hitung B-nya berapa. B-nya tadi ada 3, B-nya tadi ada 4 satuan gitu ya. B ada 4 sin alfa, alfanya tadi ada 60 derajat ya. Berarti dibagi dengan R-nya. R-nya kita dapat yang di atas tadi itu R-nya akar 37 ya kan. Maka tinggal kita hitung ya. 4 kali sin 60. Sin 60 kalau kita pakai tabel istimewa nilainya adalah setengah akar 3 ya, dibagi dengan akar 37. Ya kan? Maka nilainya 4 kali setengah namanya 2 ya. 4 setengah akar 3, maka 2 akar 3 dibagi dengan akar 37. Nah, kalau mau kita jadikan
Desimal nanti ketemunya berapa itu? 2 kali akar 3. 2 akar 3 nilainya 3,46 ya. Dibagi akar 37. Nilainya adalah hasil 0,569. Berarti kita bulatkan 0,57. 57 ya. Ini masih sin beta. Nah, maka untuk mencari tetanya, untuk mencari betanya, beta kan sudut. Berarti kita pakai ARC atau arcus sin 0,57. Sama dengan arcus sin 0,57. Nah, ini cara mencarinya. Kalau memiliki kalkulator saintifik ya, saintifik kayak ini ya, kayak punya saya ini bisa kita tekan. Sudah saya ajarin di kelas 2 kemarin, ada namanya shift. Tekan shift atau tekan 2 NDF, kalau di kalkulator 2 NDF, kalau nggak ada pakai shift, maka tekan, nanti akan muncul namanya tekan sin ya, tekan sin, muncul nanti akan berubah menjadi sin pangkat -1 gitu ya. Maka tekan lagi 0,57, maka dia akan berubah nilainya menjadi, bentar, saya coba, shift sin 0,57. Maka dia akan berubah menjadi nilai 34,7. Nah, ini adalah satuannya adalah derajat. Jadi arahnya adalah 34,7 derajat. Itu untuk menentukan besar dan resultan dari vektor yang membentuk sudut. Oke, kemudian dari vektor materi vektor ini, nah ini ada di halaman selanjutnya ya. Batas vektor resultan itu saya tidak perlu juga. Menentukan vektor resultan dengan metode komponen. Ini sudah saya jelaskan di kelas kemarin ya. Misalnya gini, menentukan yang kedua ya, menentukan vektor dengan metode komponen ya. Metode komponen. Nah, kalau yang metode komponen ini kita sudah pernah berbicara di kelas waktu itu. Saya punya vektor kayak gini, ya kan? Saya namakan ini vektor Rx, saya namakan ini vektor Ry, baik. Saya namakan vektor Ry, saya namakan vektor Rx, nah maka resultannya kan berada di tengah-tengah sini. Ini namanya vektor R, resultannya gitu. Nah, maka untuk mencapai nilai seperti ini, kita tinggal cari kayak gitu berdasarkan ininya, sifat vektornya gitu. Kalau ini dari ini, ya kita ambil, kalau kayak gini ya saja, saya ambil yang ininya saja, ya maka saya nyatakan di sini dengan theta. Saya tembak ke sini, maka dia ada namanya depan, ini miring, ini pasti samping. Nah, sami, berarti ini adalah cos. Berarti ini adalah cos ya. Sami adalah cos. Berarti cos theta sama dengan sami. Ya, berarti cos theta sama dengan, nah ini salnya adalah Rx, forminya adalah R. Ya. Nah, maka untuk mencari nilai Rx, kita mencari nilai Rx sama dengan, ya kan, R, ini kali ini R cos theta, kayak gitu ya. Maka ini ketemu. Nah, sama dengan di buku itu. Kalau ingin mencari nilai F, kalau saya ganti dengan ini F, maka Fx sama dengan F cos theta. Begitu pula dengan Y, Ry. Hanya di atas ini juga sama ya. Kita ambil yang ininya. Saya pecah ke bawah kayak gini. Kayak gini gitu. Nah, ini adalah Ry tadi, ini adalah R-nya.
Nah, makanya saya katakan di sini adalah pengapitnya ya. Pengapitnya adalah ini dan ini. Sebentar. Ini ya. Makanya itu saya tambahkan di sini. Maka ini adalah depan. Sudah. Tentang dulu ya. Saya tembak di sini theta, di sini ke sini depan Bentar. Oh enggak, bukan. Sebentar. Kalau depannya di sini, ini miring, maka cos theta di sini. Iya, oke. Tetanya di sini. Ya, jadi seolah seperti berseberangan ya. Seberangan sudut kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kalau saya tembakkan di sini, theta. Ini saya tembak di sini, maka dia menjadi depan. Ini berarti jadi ini jadi samping, ini jadi miring. Jadi maka dia jadi sin. Nah, maka sin theta sama dengan d per mi. Nah, sin theta sama dengan d-nya adalah ry per mi-nya adalah r. Maka kalau untuk mencari nilai ry sama dengan ini kali ini. Berarti r sin theta. Maka dapatlah. Nah, sama kayak tadi juga. Kalau saya ganti dengan nilainya fy atau f, maka dia akan menjadi berubah sama. Nah, jadi f y sama dengan f sin theta. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau soal di halaman 108, nah itu kita tinggal masukin aja ke ini. Coba kita bahas contohnya 108 atau 3.6. Tentukan resultan besar dan arah dari 3 gaya vektor tersebutnya. Dia punya contoh kayak gini. Contohnya kayak gini. Oke, contohnya kayak gini ya. Ada Y di sini, kemudian ada X di sini. Nah, di sini ada dia panjang vektornya 6 Newton. Di sini ada 3, cuma 3 Newton. Di sini lah sedikit lah ya, cuma 3 Newton. Nah, saya gambarkan dengan warna lain. Untuk warna merah. Nah ini. Kemudian ini ya. Nah gitu. Nah, kemudian dia ada punya resultan tangkapnya lagi. Ya. Ada 3 vektor gitu. Satu ke sini. Ada namanya 10 Newton. Nah, ternyata titik tangkapnya di sini antara ini dengan ini 53 derajat. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah resultan vektor beserta arahnya. Gitu. Nah, jawabnya kalau di bukunya ada gaya 6 Newton ke kanan ditulis F1 sama dengan 6I. Oke, kemarin kita sudah pernah belajar yang namanya kalau untuk sumbu vektor X itu dia punya temannya adalah I topi. Kemudian sumbu Y ini punya temannya adalah J topi. Dan Z vektor ini punya teman namanya K topi. Ini namanya adalah vektor satuan. Vektor satuan. Nah, vektor satuan ini pengiring daripada nilai vektornya. Nah, kalau di sini adalah sumbu X, maka dia punya teman namanya I. Nah, namanya di sini F fungsi F ini namanya F1 lah ya, anggap. Ini namanya F2, ini namanya F3. Nah, maka kalau F1, maka F1 namanya adalah 6I. Ya, 6 vektornya, X atau X-nya, I-nya adalah vektor satuannya.
Nah, kemudian yang kedua, kita punya 3 Newton ke bawah, ditulis F2. Maka kalau kayak gini, ini kan sama kayak gini ya, salib sumbu ya. Kalau ke sana nilainya adalah positif, ke bawah nilai, oke. Kalau ke sana kita punya salib sumbu kayak gini. Nah, kalau ke sana kita punya nilai positif, ke sana nilainya negatif, ke atas kita punya nilai positif, dan ke bawah kita punya nilai negatif, maka yang ini bernilai negatif karena dia ke bawah, yang F2-nya. Ini tetap positif karena dia ke kanan. Maka yang F2 kita nyatakan sebagai negatif 3, ya kan? Satuan vektornya adalah J, karena dia temannya adalah J. Gitu. Kemudian yang ketiga, gaya 10 Newton membentuk sudut 53 derajat. Ini 10 Newton. Gaya ke atas menyerong sini ya, 53 derajat, 10 Newton besarnya. Terhadap sumbu X positif. Ini X positif, bukan X negatif ya. Kita tulis F3, kita tulis F3. Nah, maka kita punya nilai F3 ini adalah resultan, jadinya mirip resultan. Maka dia punya di tengah-tengah gini kan, yang mirip kayak gini. Antara sini dengan sini. Dia punya resultan. Dia punya teman lah gitu. Jadi dia punya mirip kayak gini ya. Di sini adalah F3-nya gitu ya. Di sini berarti dia punya F3 fungsi X dan dia punya F3 fungsi Y. 3 fungsi Y. Maka sama seperti itu, ketika kita tuliskan F3, maka nilainya menjadi F3 ya, F3 fungsi X, maka temannya adalah I, ya kan? Ini topi ditambah dengan F3 pada fungsi Y, maka dia temannya adalah Y, ya kan? Maka temannya adalah J. J topi. Maka kita katakan sini F3J. Ini resultan vektornya. Nah, lalu gimana kalau kita cari F3-nya itu tadi? Kita cari fungsi F3-nya tadi. Kita cari fungsi F3 X pada fungsi X-nya. Maka nilai F3 kosinus 53 derajat ya. Karena kita tahu fungsinya adalah fungsi X ya. Karena fungsi X tadi kan adalah diagramnya adalah kita pakai kosinus gitu. Kalau yang Y pakai sinus. Nah, yang X pakai cos. Nah, maka ini pakai cos. Yang Y pakai sin. Nah, maka kalau kita ketemu yang X, ya kan yang X, maka kita harus kasihkan cos. Gitu. Jadi ingat, kalau kita ketemu yang X, kita pastikan dia memakai cos. Nanti kalau kita ketemu yang F3Y, maka kita kasihkan dia pakai F3 sin. Nah, ini sama 53 derajat. Gitu. Kita pakai 53 derajat. Oke, ya. Oke, nah yang kita hitung dulu adalah ini. Oke, coba kita hitung ya. Nah, coba kita hitungnya F3. Ya. Yang F3 X sama dengan F3 cos 53 derajat. Berarti kita masukkan F3-nya berapa? Nah, 3-nya tadi kita ketemukan adalah 10 Newton nilainya ya. Besar F3 adalah 10 Newton. Maka kita masukkannya ke F3-nya. Nah, F3 10 Newton. Cos 53 kita hitung pakai kalkulator. Kalau di buku sudah ada 0,6. Coba kita lihat. Cos 53. Cos 53 derajat kita pakai 0,6 ya, betul, nilainya 0,6 ya. Kalikan saja 10 dengan 0,6 Newton sama dengan 6 Newton. Nah, kemudian yang F3Y sama dengan F3 sin, nah tadi kita pakai ini sin 53
3 derajat. Maka nilainya adalah ya 10 tadi sama. Kalikan dengan sin 53. Pencet sin 53. Sama dengan 0,79 alias 0,8. Maka kalau 10 kali 0,8 nilainya 8 Newton. Nah, ini adalah nilai F-nya. Maka kalau kita gabungkan dengan fungsi yang ini tadi, ya, fungsi yang ini tadi, maka dia menjadi F3 ditambah F3X ditambah F3Y. Nah, maka kita gabungkan 6 dan 8. Maka F3-nya sama dengan 6 Newton di fungsi X positif, maka nilainya 6I topi ditambah dengan 8 di fungsi Y, maka 8J topi. Maka selesai nilai F3. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan semuanya? Nah, maka kita cari resultannya. Resultannya dengan cara apa? Dengan cara mirip kayak gaya ya, kayak kita main tarik tambang itu kan. Ada kalau di SMP gitu ya. Di SMP itu kan gini. Kalau kita punya gaya kayak tarik tambang gitu. Misalnya di sini ada 1 orang, ya kan, ada 1 orang. Ternyata di sini dia nambah jadi 2 orang. Di sini juga nambah ternyata jadi 3 orang gitu. Nah, dia di sini narik ke sini, ya kan. Ini mungkin terlalu banyak yang di sebelah sini. Ini mungkin hanya 5, mungkin hanya 20 Newton. Ya kan, arah ke sini. Ya. Ketika ini yang menarik, ini ternyata besarnya 50 Newton. Ya kan, berarti kalau ini menang kemana? Nah, pasti kan ini lebih kecil, ini lebih besar, maka menangnya pasti ke sana. Caranya gimana? Caranya 50 kurang 20, ya kan, yang kecil. Yang besar dikurangkan yang kecil, maka sama dengan 30. Nah, hal yang sama seperti itu. Sebenarnya bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Ini kan negatif ya, negatif kan kalau kita berbicara garis bilangan yang sana adalah positif, ini negatif. Nah, jadi sama kayak gini, F-nya, F totalnya ya kan, kalau yang tarik tambang tadi, maka ini namanya adalah F1, ini adalah F2, maka F1 ditambah F2. Nah, kalau yang ini tadi adalah 50 Newton F1 positif, ditambah ternyata di sini negatif ke kiri ya kan. 20 Newton ke kiri ditambah negatif 20. Nah, berarti sama dengan kan 50 kurang 20 kan? Ya, negatif, maka sama dengan 30. Nah, berarti menang ke sana. Hal serupa dengan vektor yang ini gitu. Caranya. Jadi resultannya ditambah semuanya vektor resultannya. Vektor resultannya ditambah. Gimana caranya? F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 gitu ya. Maka dia sama dengan, nah, F1-nya kita ketemu tadi adalah berapa? 6 Newton. Kita identifikasi dulu. Nah, ini F1-nya 6I, sorry. F2-nya negatif 3J, ya kan? Nah, kemudian baru kita identifikasi lagi yang F3-nya. Nah, ternyata F3-nya nih 6I ditambah 8J. Baru kita gabung semua. Nah, F total F1-nya 6I, ya kan? Ditambah min 3J, ya kan? Jangan lupa minnya. Jadi tambah, ya baru yang ini tadi. Yang mana ini? 6I ditambah 8J, ya kan? 6I kurung saja kayak gini biar lebih mudah. 6I ditambah 8J. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya gabung semua yang sama. Yang beda nggak usah. Gitu kan. Yang beda kita kumpulkan yang beda. 6 kita kumpulkan dengan 6. Yang I kita kumpulkan yang I. Yang J kita kumpulkan dengan yang J. Jadi kalau saya buka semua ini, ya kan, maka dia akan gabung semua gitu. Jadi 6 dengan 6.
Coba kita gabung 6 ditambah 6i ya kan, i-nya tambah 6i ya, yang sama-sama i. 6i ya kan. Nah, kemudian gabung lagi. Oh, ini ternyata min 3j. Yang min 3j ditambah nah ini 8j. Maka kita gabungkan semua. Nah, saya tuliskan ke bawah saja. Oke, 6 tambah 6 12i. 12i. Maka negatif 3 kurang 8 hasilnya dia punya hutang 3 nambah 8. Nah, berarti sisa 5j. Maka nilai vektor akhir adalah 12i ditambah 5j, satuannya Newton. Selesai. Itu untuk resultan ketiga gaya. Nah, lalu apa yang ada di buku lagi? Coba lihat halaman 109. Coba yang di sampingnya lihat. Besar vektor resultan adalah sebagai berikut. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita masukkan ke rumus yang pertama. Kalau yang mirip Pythagoras tadi. Nah, karena dia membentuk sudut yang kayak gitu, ya anggaplah yang F3 dengan F1 membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita tidak usah lagi menghitung pakai sudut yang tetanya kayak gitu. Kita abaikan saja kayak gitu kan. Saya abaikan saja yang tetanya. Nah, maka kita pakai yang formula itu untuk mencari besarnya vektor resultan. Ya. Maka F sama dengan, ya kan. Nah, kita cari, ya kan. Ini kan tadi nilainya adalah X ya. F yang I ini kan adalah X. Berarti yang ini adalah J. Nah, sama. Karena kan kayak gini jadinya. Ini YJ. YJ. Ini XI. Nah, berarti kita kan nyari yang di tengah sini jadinya. F-nya. F resultannya. Nah, maka kita pakai yang kayak gini. Gitu. Nah, maka kita pakai akar daripada ini kan adalah fxi. Maka fx ditambah fy, ya kan? Nah, akar daripada fx-nya berapa? Fx-nya tadi adalah 12. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka nilainya 144 ditambah 25. Maka nilainya menjadi, bentar, saya hitung, 144 ditambah 25, 169. Akar 169. Nah, akar 169 sama dengan 13. Nah, maka nilai akhir daripada F, yaitu nilainya adalah 13 Newton. Itu untuk besar. Terakhir, untuk resultannya. Arah resultannya. Kita ketemu besar vektor, pasti kita harus nyari arah. Ya kan, arahnya. Arahnya apa? Arahnya kita pakai yang tan theta. Jadi arahnya kalau yang kembali ke halaman berapa kemarin itu? Ke halaman 98, ya kan? Sama mirip sama perhitungan di halaman 98 yang contoh 3.1 ya. Yang untuk menghitung dua itu. Kita pakai yang beda ya yang tadi ya. Karena kalau yang tadi kan kita pakai dua buah vektor. Ya, dua buah vektor, maka dia pakai yang R sin apa tadi itu. Ini khusus untuk yang vektor yang memiliki dua buah kayak gini. Tapi kalau yang ini tadi kan hanya vektor yang terdiri atas satu kayak gini aja. Sisa yang apa namanya? Yang di tengahnya saja gitu. Mencari nilai yang ininya saja. Nilai ininya saja. Ininya saja. Nah, maka kita pakai resultan, itu pakai arah yang tan theta. Nah, tan theta, tan itu apa? Tan itu kan adalah F
Y per X, FY per Fx. Ya. Dan itu adalah FY per Fx. Maka FY-nya berapa? Kita lihat. Y per X. Kan. FY-nya tadi adalah FY-nya 5 per 12. Ya kan? Maka 5, FY adalah 5, X-nya adalah 12. Maka kita sederhanakan. 5 per 12 itu nilainya berapa? Kalau kita percaya 5 dibagi 12. 0,4 0,7 0,42 ya, sorry. 0,42. Nah, kita pecah untuk menjadikan ini kan tan theta. Nah, nanti kita cari tetanya. Sama kayak tadi, ARC tan 0,42. Nah, kita sama tadi shift atau 2 NDF, pencet di kalkulator tan, pencet nilai 0,42. Kemudian pencet sama dengan. Maka nilainya adalah 20. Sebentar, saya coba dulu. Betul enggak? Shift tan 0,42 ya. Maka 22,6 ya sebenarnya. 0,6,7 yang kalau kita kasih. 22,6 derajat. Selesai. Oke, itu pembahasan vektor sementara. Silakan sampai sini ada tanyakan dulu. Ada lagi tambahan nanti saya akan tambahkan. Silakan ada pertanyaan sampai di sini. Tidak ada, Ustadz. Oke, tidak ada. Oke, kita sampai 3:30 ya. Masih ada setengah jam lagi. Saya habiskan vektor, nanti saya masuk ke. Jadi kita cepat aja materinya. Jadi nggak kayak di kelas ya, kalau kelas itu lambat. Kemudian kita masuk satu lagi, saya ingin tambahkan di vektor. Ada namanya perhitungan vektor itu mungkin di ini sudah ya di matematika peminatan. Jadi vektor itu dia punya perkalian vektor, perkalian titik dan perkalian silang. Oke, saya akan tambahkan di bawah sana. Saya punya perkalian vektor ya. Saya punya perkalian vektor, kalau penjumlahan vektor itu tinggal dipakai. Penjumlahan vektor dulu ya. Penjumlahan vektor. Oke. Penjumlahan vektor. Kalau penjumlahan vektor kan tinggal kita tambahkan saja ya. Misalnya saya punya vektor yang kayak gini. Tadi kan ada vektor satuannya, ada X, X, Y, dan Z. Dia pasti punya satuannya. Satuannya XI, YJ, dan ZK. Nah, saya punya ini. Nah, kalau saya tuliskan dalam soal, ya, saya punya nilai 2I ya, ditambah 3J ditambah 2, ditambah K. Kemudian saya juga punya nih vektor 1 namanya vektor A. Saya punya lagi namanya vektor B. Saya punya 2I juga tambah 6J tambah 2K. Ini namanya vektor B. Nah, 2 buah vektor ini saya totalkan, saya tambahkan. Bagaimana caranya? Saya punya cara. Caranya adalah gini. Kalau saya A ditambah B, ini punya rumusnya adalah semuanya harus ditambah yang sama. Jadi A, X. Ini saya namakan adalah yang ini. Ini yang saya namakan adalah AX. Ini karena ininya juga Y, maka AY ini namanya AZ. Kalau yang ini. Maka ini juga sama.
Ini namanya adalah BX, BY, ini namanya adalah BZ. Saya carikan warna yang beda. Yang mudah. Oke, sorry. Saya namakan ini adalah tadi, sorry, AX, ya kan, AY, AZ. Ini saya namakan karena vektor B namanya adalah BX, BY, BZ. Ya kan? Nah, dua buah vektor ini akan saya gabung nanti. Ya kan, saya gabung A tambah B. Lalu gimana caranya? Nah, rumusnya adalah AX ditambah BX. Ya, AX ditambah BX. AY ditambah B. AZ ditambah S. Tapi tambahnya di belakang ada vektor satuan. Vektor topi. Tambah AX AY, di buku nggak ada ya, ini saya tambahkan itu. AY ditambah, sorry, AY tambah BY, vektornya IJ ditambah AZ ditambah BZ K. Nah, ini adalah rumus untuk mencari apa namanya? Rumus untuk mencari vektor ya. Kita nah ini. Sebentar. Nah, ini ya. Oke, ini rumus untuk yang penjumlahan sama ya, pengurangan juga sama. Kalau saya punya minus, maka tinggal diganti ini jadi minus ya. Itu sama dengan AX min BX I ditambah ya kan. Cuma ini yang dikurangkan, ini tetap tambah ketemunya. Jadi AY minus BY J ditambah ya kan. AZ ditambah dikurang minus BZ K. Nah, itu. Ini khusus untuk ini. Ini K. Oke. Ini untuk ini. Nah, contoh tadi kita coba. Ini kan. Nah, kalau A ditambah B, kalau A tambah B, A tambah B, maka nilai yang ini tadi adalah 2I ditambah 3J. Kita masukkan aja. 2 ditambah 2. 2 tambah 2. 2 tambah 2. Maka 2 ditambah 2I. Ya. Nah, 3 ditambah 6. Ya, 3 tambah 6. Berarti tambah 3 tambah 6. J tambah. Ya. Kalau K tunggal ini dihitung 1 ya. Jadi kalau K ini dihitung 1. Jadi nilainya ada tetap. Kecuali 2K nilainya 2. Berarti 1. 1 ditambah 2. 1 tambah 2. Berarti 1 tambah 2 K topi. Nah, berarti nilainya 2 tambah 2 4I ditambah 6 tambah 3 9J ditambah 3K. Maka vektor AB adalah ini nilainya. A tambah B. Ya. Nah, sampai ini adalah nilainya adalah itu. Kalau A kurang B, nah maka ini tadi adalah A, ini adalah B.
Maka kalau A kurang B, 2 dikurang 2. 2 kurang 2. I ditambah 3 dikurang 6. 3 dikurang 6 J ditambah 1 dikurang 2 K. 2 kurang 2 habis 0. Berarti tidak ada lagi yang namanya I. Berarti tidak perlu ada I. Karena 2 kurang 2, 0. 0I. Berarti 0I tidak ada. Berarti tidak bisa pakai I. Tambah. Langsung ini. 3 dikurang 6. 3 kurang 6 berarti min 3. Berarti min 3. Nah, langsung J. Kenapa nggak pakai I? Karena I-nya habis. Ya. Kita tinggal langsung saja. Ditambah. 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 berarti nilainya min 1. Ya, min 1. Min 1K. Min 1K ya, min 1K. Nanti kita totalkan semua. Ini negatif dan positif, berarti dia kena negatif. Berarti min 3J, min K. Karena 1 kan tidak ada ya, tidak dilebur ke dalam ini. Berarti nilainya adalah min 3J, min K. Selesai. Itu baru yang ke bentuk penjumlahan ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Jangan saya dulu. Nanti saya share-kan saja ke grup nanti ya. Ya sebentar lagi loading. Oke, ya. Untuk yang berikutnya ada yang namanya perkalian vektor. Jadi kita kenal dengan istilah penjumlahan vektor. Kemudian kita kenal lagi namanya perkalian vektor. Dan namanya perkalian vektor. Perkalian vektor. Perkalian vektor. Nah, perkalian ini ada dua. Ada perkalian dot dan perkalian cross. Nah, perkalian ini terbagi dua. Ada perkalian dot, ada perkalian cross. Cross dot ini identik dengan nilai titik ya, identik dengan simbol titik, dan cross identik dengan simbol silang. Jadi beda. Kalau dot dengan cross ini simbol titik. Nah, kalau kali biasa kita kenal dengan kali biasa namanya adalah perkalian dot. Kalau cross ini beda lagi. Nanti akan saya jelaskan gimana perkalian cross. Nah, kita mulai dari perkalian dot dulu. Perkalian dot, ya, perkalian dot atau perkalian titik. Ya. Nah, perkalian dot atau perkalian titik, misalnya gini, saya punya fungsi, saya punya fungsi rumus W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S. Nah, ini adalah perkalian titik. W sama dengan gaya dikali jarak. Ya kan? Usaha sama dengan gaya kali jarak. Nah, titik yang di sini namanya adalah dot. Ya, bukan cross. Ini adalah dot. Beda dengan kalau cross. Kalau cross gini, W sama dengan F cross S. Ini bukan beda ya dengan pengertian kita biasa sehari-hari. F dikali S itu beda. Tapi ini adalah F cross S. Nah, dalam fisika, cross akan berbeda nantinya. Gitu. Nah, ini adalah perkalian cross namanya. Nah, bagaimana kalau perkalian titik? Ya. Perkalian titik. Nah, perkalian titik dia punya nilai, kalau di vektor dia punya nilai, jadi yang dihitung adalah vektor satuannya juga. Karena A cross B, A dot B ini sama dengan AB cos theta. Ya, cos theta.
Kalau A kali B, A dot B, kalau dalam vektor itu A kali B kosinus theta. Kosinus theta. Ya sama yang kayak tadi ya, A kali B. Nah ini dalam artian secara umum. Nah yang kita perhitungkan nanti adalah vektor satuannya. Ada I, ada J, ada K-nya. Nah kalau ada dua, ini juga misalnya A, nah ini yang B juga sama, ada I, ada J, ada K-nya. Nah ini digabung dengan ini didotkan dengan ini, maka nanti I kali I dot I. Maka kalau I dot I, ini nilainya sama dengan J dot J, ini nilainya sama dengan K dot K. Nilainya adalah 1 kali 1 cos theta sama dengan 1. Jadi ini kali ini nilainya 1, ini kali ini nilainya 1, ini kali ini nilainya 1 dari mana? Dari sini tadi. Gitu. Nah, cos theta tapi cos 0 derajat ya, sorry. Cos theta cos 0 derajat. Cos 0 derajat. Kenapa seperti itu? Ya, karena perkalian vektor, perkalian dot, dia mirip dengan sudut 0 derajat. 0 derajat itu kan gini ya, lurus gini. 0 derajat. Nah, maka dia pakai cos 0 derajat. Cos 0 kan adalah 1. Maka nilainya adalah 1. Jadi I dot I nilainya adalah 1. J dot J nilainya 1. K dot K nilainya 1. Nah, sebaliknya jika I dot J, ya, I dengan J atau J dengan K, ini nilainya beda. Ini sama dengan I dot J, ya. Ini sama dengan nilainya adalah J dot K. J dot K, topi kasih topi semua nggak apa-apa ya. Ada yang pakai topi, ada yang enggak. Tapi nggak apa-apa. Biasanya identik pakai topi sih. I topi, K topi, J topi. Nah, J dot K identik juga dengan nilai sama dengan I dot K. Ya. I dot J sama dengan J dot K sama dengan I dot K. Sama dengan 1, ya ini kalau nilai ini 1, kali ini 1, ternyata cosnya cos 90. Cosnya cos 90 karena ini tadi ya, pakai cos ini. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. 0 kali 1, 0 kali 1, 0 lagi. Maka ini kali ini 0, ini kena ini 0, ini kena ini 0. Dari mana? Dari sini tadi. Itu yang dipakai. Nah, dalam formulasi rumusnya kita pakai A dot B, ya kan? Ini kalau formula ini nggak perlu ini kan ya. Nanti yang saya kotakin saja, yang saya kotakin aja, yang dipakai rumusnya gitu. Yang nggak dikotak nggak usah. Oke, ini hanya penjelasan. Nah ini kalau kita tadi punya yang mirip yang kayak tadi nilainya. Ke ini, ya. Nah, ditambah jadi gini. Oke, bentar. Saya punya nilai lagi. Saya punya nilai vektor A. Vektor A ya. Nilai saya punya 2I ditambah 3J ditambah K. Vektor B-nya saya punya 4I ditambah 2J dikurang 2K. Nah, 2K. Nah, ini kan adalah X, ini Y, ini Z. Nah, X, Y, Z, Z, K. Gitu. X, ya. AX, AY, AZ. Jadi, gitu. Nah, kalau saya punya A dot B, ini sama dengan nilainya adalah
AX ini tadi, ya AX ini tadi, I, ya, ditambah ini, ya AY-nya. AY-nya J, ditambah, kalau punya saya tambahan lagi ya, misalnya saya punya Z, ada tambahan Z ya. Kebetulan ini kan enggak, ini ya, ini sorry. Ini Z-nya ya, sorry. Ini Z-nya, AZK, sorry. Nah, karena ini kan adalah pengali ya, titik kali biasa, maka dikalikan nanti. Maka ini bawahnya ya. BY BX ya. BX saya tuliskan aja terus nanti yang dikotakin saja yang dipakai rumusnya. BY J ya. BZ. Maka kalau dipecah ini tambahkan terus semuanya gitu kan, tambahkan semuanya atau kalikan semuanya. Ini kali ini, jadi kalau saya ini kan ya, A ini kalikan ini, ya. Kemudian kali ini kali ini, gitu. Ini juga sama. Ya. Nah, ini juga sama. Ini kali ini kali ini. Jadi pengalinya ke sana semua kali ini. Nah juga sama kayak gitu yang lainnya. Ini kali ini, sorry. Ini kali ini juga kali ini juga kali ini. Nah, gitu. Jadi semua yang di depan ini kalinya ke belakang. Satu-satu kalinya ke belakang. Jadi kayak gitu. Nah, dapatnya apa? Dapatnya adalah yang ini tadi. Ini tadi. Saya tuliskan aja karena panjang sekali. AX, I. Saya tuliskan aja semuanya. BX, I. Tambah AXI. BYJ. Intinya kayak gini, ini kali ini kali ini. Semuanya adalah ini, gitu. Tambahnya jangan lupa karena pembatasnya adalah tambah gitu. BJ. Oke, satu sebentar. Banyak sekali kalau saya jelaskan ini sakit kepala nanti dapat penjelasannya. Jadi yang saya pakai nanti yang di dalam kotak aja. Kemudian AX sebentar itu tadi. BJ XI BZK ditambah saya tuliskan sampai ke bawah, ini tak sambung terus ya, sambung terus AYJ BXI tambah AYJ BYJ tambah AYJ BZK ditambah AZK BXI ditambah AZK BYJ ditambah AZK BZK. Karena ini kali ini semua, ini kali ini satu-satu ya dikalikan. Hasilnya adalah yang warna hijau ini. Ini nggak usah dipusingkan dari mana ini. Nah, kita ketemu nanti persamaan yang akhirnya adalah yang ini. A dot B, dari total semua ini kan digabung semuanya. A dot B sama dengan AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Ini yang kita pakai formulanya. Jadi pengali A kali B, AY kali BY, ini kali ini. Nah, kalau kita sangkutkan dengan soal yang ini tadi, ya, soal yang ini tadi. Oke, saya tulis ulang soalnya. Saya punya soal A-nya saya punya 2I ditambah 3J ditambah K,
B-nya saya punya 4I ditambah 2J dikurang bentar ya, tambah 2J min 2K. Nah, maka saya ini kan masukkan ke formulanya. Kalau A dot B, maka nilainya adalah tadi gini ya. AX BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ gitu. Kemudian A dot B-nya kita masukkan. Ini nanti kan X, Y, Z. Nah, coba lihat A-nya. AX-nya mana? AX-nya kan adalah 2. 2 dikali BX adalah 4. 2 kali 4. Kurung aja. Ya kan? Nah, 2 kali 4. Ditambah. Nah, AY-nya. AY-nya adalah 3. Nah, kali BY-nya adalah 2. Tambah BZ. Z-nya adalah 1. 1. Ya, ternyata ini negatif. Ya. B-nya adalah negatif 2. Kalikan dengan negatif 2. Ya. Tengah totalkan semua. 2 kali 4 nilainya adalah 8. Tambah ini adalah 6. Tambah ini adalah 1 min 2 ya. Min 2. Nah, ini dengan ini positif, dengan ini negatif. Jadi 8 ditambah 6 dikurang 2. Ini negatif. 8 tambah 6 13 ya. 14 ya. 8 tambah 6 14. Ya, 14 dikurang 2. Maka nilainya adalah 12. Maka nilai A dot B sama dengan 12. Jadi tinggal kita kalikan saja. Yang angka di depan ini dengan yang angka di bawahnya. Ini dengan ini kalikan, ini dengan ini kalikan. Totalkan semua, hasilnya adalah 12. Nah, jadi yang dipakai tadi nggak usah yang banyak di atas ini. Tadi cukup yang dipakai adalah yang di dalam kotaknya saja. Itu untuk perhitungan dot. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, saya ajarkan untuk perhitungan yang kedua, ya, ada namanya perhitungan cross, perkalian cross ya, perkalian cross, cross atau perkalian silang. Nah, apa itu perkalian cross atau perkalian silang ya? Jadi perkalian cross atau perkalian silang ini dia mirip dengan kaidah tangan kanan. Ya, kalaunya belajar dulu di mana? Di SMP ada namanya hukum gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu kan adalah gaya yang ini ya, mengikuti kaidah putaran tangan kanan kayak gini ya, kayak gini. Gaya Lorentz. Nah, ini mirip putaran skrup ya, putaran skrup. Ya kalau ada namanya baut ya, baut apa namanya? Baut obeng ya, untuk membaut suatu benda kayak gitu. Itu putarannya adalah putaran masuk. Jadi kalau putaran searah jarum jam, putaran masuk ya, putaran masuk ya. Putaran arah jarum jam itu putaran masuk, masuknya skrup. Itu nilainya berbeda dengan putaran ketika kita membuka skrup. Gitu. Namanya disebut dengan perkalian cross. Jadi putarannya ngikutin putaran mirip dengan putaran daripada arah jarum jam atau berbalikan dengan arah jarum jam tadi. Yang disebut sebagai perkalian cross. Nah, dia punya yang namanya sama. Yang dipakai adalah ini tadi juga ya. Ini sebagai titik tumpunya adalah I ya, J dan K tadi juga sama. Kalau di X ada IJK. Nah, kalau di vektor A ada IJK, vektor B juga ada IJ dan K, vektor satuannya. Nah, maka kalau kita berbicara tadi I dot I nilainya adalah 1 misalnya, nah maka sama. Ini kurang lebih kayak gitu tadinya. Maka kalau I
cross I ini ternyata sama dengan J cross J, ini sama dengan K cross K. Nah, ternyata nilainya adalah 0. Kenapa jadi 0? Kayak gini ceritanya. Ceritanya adalah kalau saya punya C sama dengan A cross B, maka nilai C ini sama dengan A kali B atau A dot B sin theta. Jadi kalau cross ini dia memakai perkalian sin. Sin ini tadi ya, sin theta ya. Sin theta gitu. Nah, kalau yang tadi sama, kalau dia I cross I ini bernilai sama. Kayak gini tadi. Sudutnya adalah 0 derajat. Nah, berarti dia hubungannya adalah dengan ini. Hubungannya adalah dengan ini. Sama dengan, oke, saya tuliskan ulang. A dot B sin 0 derajat. Sama dengan 0. Ini kali ini, ya, ini kali ini 0, sin 0 derajat adalah 0, 0 kali B 0, 0 kali ini 0, maka nilainya adalah 0. Maka kalau ini kali ini adalah nilainya 0, ini cross ini nilainya 0, ini cross ini adalah nilainya 0, maka 0 didapat daripada sini. Nah, beda dengan kalau saya punya I cross J, ini sama dengan negatif J cross I sama dengan nilainya adalah K. Jadi beda. Jadi tidak bernilai 1 nilainya. Tapi kalau ini kali ini nilainya adalah vektor satuan itu sendiri. I cross J nilainya ternyata adalah J cross I. Apa sih nanti gunanya yang ini tadi? Nah, ini nanti gunanya kita ketemu di materi mekanika. Biasanya dia memakai yang ini, konsep Lagrange dan sebagainya. Biasanya mereka memakai persamaan cross dan dot tadi. Tapi kebanyakan sih untuk Lagrange pakai cross ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini cross ini hasilnya adalah ini cross ini. Nah, hasilnya adalah K. K ini hasilnya. Jadi kalau ini adalah K. Sama dengan K. Jadi kalau ini nilainya adalah K. Nah, ini nilainya adalah K. Tapi ini juga sama dengan ini nilainya. Jadi kalau I cross J nilainya adalah K. Negatif J cross I nilainya juga adalah K. Gitu. Nah, begitu pula dengan I cross J sama dengan negatif J cross I sama dengan K. Ya. Ini cross ini serupa dengan, bukan K tapi I. Nilainya adalah I. Sorry. Saya salah tulis. Sorry ya. Sudah di atas tulisannya. Sorry sebentar. Yang belum adalah J. J cross K, nah ini sudah lebih di atas. J cross K yang belum sama dengan negatif K cross J sama dengan I. Nah ini yang betul. Nah ini kalau ini cross K sama dengan dibalik. Kalau dibalik kan berarti negatifnya adalah K ya. K cross ini sama dengan I. Jadi kalau ini sama dengan I, kalau ini juga sama dengan I. Jadi ini sama dengan ini tadi. Begitu pula yang satunya, yang K cross I, ini sama dengan negatif I cross K sama dengan J. Sudah sama, ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini. Ya, ini juga sama. Oke, ini yang lebih simpel. Kalau A cross B, ya, dari sifat ini tadi kita turunkan, maka penjabarannya adalah AXI ditambah AYJ ditambah AZK ini cross kurang.
Sebentar ya. Ini. Sebentar. Oke, ya. Oke, saya tuliskan aja. Oke, AYJ ditambah AZK. Yang dipakai yang di dalam kotak aja nanti ya. BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Ini nggak usah. Nah, yang dipakai adalah ini. Sudah. Saya tuliskan. Dipakai adalah A cross B sama dengan AY BY minus, kebalik, minus AZ BY I tambah AZ BX min AX BZ. Oke, saya tuliskan rapi-rapi dulu ya, biar nggak salah nanti. Ngikutin formulanya saja. Ya. Oke, saya tuliskan ulang. Biar rapi. AY. Oke, setelah ini kita akhiri ya. Contoh soal AZ BY I ditambah AZ BX min AX BZ J ditambah, tambahnya ke bawah saja sih, AX BY min HY BXK. Nah, ini yang kita pakai rumusnya ya. Ini yang kita pakai rumusnya untuk menghitung. Nah, sama kayak tadi, kalau saya punya nilai A-nya saya punya 2I ditambah 3J ditambah K, dan B-nya saya punya 4I ditambah 2J min 2K. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, maka AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. A cross B sama dengan A cross B sama dengan AY, AY, berarti 3. 3 dikali ya, 3 dikali. Ini kalau dalam ini dikali ini. AY 3. BZ min 2. 3 kali min 2. Ya, 3 kali min 2. 3 kali min 2. Ya, dikurang. Nah, ya kan? Ini kurang aja. 3 kali min 2. AZ K berarti 1. 1 kali. BY 2. Ya kan? Nah, kurung nilainya adalah I tambah buah kurung, kurungnya 2 aja kasih kurung. AZ tadi 1 K ya. 1 kali. BX ini 4 ya. Nilainya adalah 4 ya. Tadi di apa bentar ya, lagi. Oke, sebentar. Oke ya. Tadi dikurang semua. Oke.
Kita lihat kurang semua, nah berarti sama ya. AX. Oke. Dikurang ya, oke. AX, AX 2. Oke. BZ. Besok. BZ min 2. 2 ya. Nah, ini dikurung untuk J. Baru ditambah yang ininya. Tambah yang di bawahnya AX. AX. Berarti 2 kali BY. BY 2 ya. Minus juga AY 3. BX 4. Ini kurungnya Z. Ya. Masuk. Nah. Oke, sebentar ya. Nah, baru kita kenapa Z? K ya. K. Nah, tinggal kita totalkan semua. 3 kali min 2 min 6 ya, min 6 dikurang 2. I ditambah 1 kali 4 dikurang 4 ya. 4 sebentar. Min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2. Ini dikurang 2 kali min 2 ya, 2 kali min 2, min 4. Min 4. Nah, ini adalah J ditambah ya. Ini 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 4 12 ya, satunya K. Enggak dikurang. Ditotalkan. Min 6 min 2. Min 6 kali min 2 min 8. Min 8 satuannya I ditambah ini dengan ini adalah positif ya. Berarti tambah 4 8 J topi tambah min 4 min 12 min 8 K ya. Min 8K. Berarti kalau kita totalkan min 8I ditambah 8J ini karena ini min ya, berarti min 8K. Selesai. Oke, inilah hasilnya ya. Oke, sampai di sini silakan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan di sini? Cukup? Paham? Oke. Paham ya? Di sini ya? Oke. Oke, kalau tidak ada tanyakan, kita cukupkan saja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke. Kita cukupkan. Saya Iri. Assalamualaikum.